Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 100 oleh darahku. Jangan takut, aku akan baik padamu. Ketika Feng Jiu mendengar kata-kata itu keluar dari mulut lelaki tua berjubah abu-abu itu, dia merasakan hawa dingin yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, dan bulu kuduknya berdiri, sudut-sudut mulutnya tiba-tiba berkedut tak terkendali. Terutama saat lelaki tua itu menatapnya dengan tatapan aneh yang bersemangat. Rasa jijik yang dirasakannya, sungguh tak terlukiskan. Dia menatapnya dengan pandangan meremehkan dan mengusap lengannya untuk menghilangkan bulu kuduknya yang merinding sambil berkata, "Orang tua, tidakkah seharusnya kau angkat cermin dan lihatlah lelaki tua yang tampak persis seperti jeruk kering itu sebelum kau bicara? Kau sudah menjadi orang yang satu kakinya sudah berada di dalam peti mati dan kau masih bisa bersikap tidak tahu malu." Kata-kata sarkastis yang syarat dengan penghinaan itu menyebabkan tatapan lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi gelap dan bahkan senyum di wajahnya memudar, kemudian tubuhnya berubah memancarkan aura jahat saat dia menatap Feng Jiu. Fakta bahwa diriku yang terhormat ini bahkan bersedia menerimamu sebagai pernapasan kultivasiku sudah merupakan hal yang sangat berharga bagimu. Budidaya pernapasan. Feng Jiu menjerit pura-pura ngeri dan menatap tajam ke arah kepala lelaki tua itu hingga ke ujung kakinya dengan pandangan menghina dan berkata dengan nada menghina, "Tidak langsung terlihat olehku bahwa orang tua seperti itu masih bisa menjadi orang mesum. Tapi, kamu sudah sangat tua dan renta, apakah benda di bawah sana masih berfungsi? Berani sekali." Rasa malunya berubah menjadi amarah saat dia berteriak, dadanya naik turun karena marah, matanya hampir keluar dari rongganya untuk menatapnya dengan marah. Saat berikutnya, sosok berjubah abu-abu itu melompat keluar secepat kilat, tangannya yang kurus dan layu melengkung membentuk cakar saat mereka mengulurkan tangan untuk meraih Feng Jiu. Ekspresi Feng Jiu langsung berubah dan aura tajamnya pun menyala. Dia tidak menghindar, tetapi malah bergerak maju untuk menghadapi tantangan itu. Matanya yang menyipit tampak ganas dan haus darah. Langkah kakinya yang aneh membuat tubuhnya bergerak cepat. Belati di tangannya terbalik, dan dipenuhi dengan kekuatan mistis, dia menusukkannya langsung ke lelaki tua berjubah abu-abu itu. Permainan anak-anak. Pria tua berjubah abu-abu itu mendengus dan membalikkan tangannya, menghindari serangan Feng Jiu dengan mudah. Saat tangan itu menangkis belati itu, tangan lainnya terulur untuk mencengkeramnya sekali lagi. Tangannya dicengkeram oleh lelaki tua berjubah abu-abu itu, Feng Jiu segera mengikuti momentum itu dan membiarkan dirinya jatuh ke tanah. Saat dia terbebas dari cengkeraman 5 jari lelaki tua itu, dia mengangkat satu kaki dan mengayunkannya pada saat yang sama, mendengar kakinya yang diresapi kekuatan mistis membuat suara desiran tajam saat melesat di udara. Hanya sesaat dia lengah, tulang keringnya terkena tendangan itu. Lututnya tertekuk dan saat dia jongkok, dia melompat mundur dengan tergesa-gesa untuk menjauh dari Feng Jiu. Feng Jiu menyerang lagi tanpa jeda. Dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa ledakan dari ledakan diri tetua kedua telah membuat berbagai kekuatan di kota bulan berawan waspada dan orang-orang itu pasti akan bergegas ke sini. Saat ini, yang ingin dia lakukan adalah berurusan dengan lelaki tua ini sebelum orang-orang itu tiba. Art. Lelaki tua itu baru saja berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya ketika ia melihat belati dengan kilau dinginnya menebas tepat di lehernya, membuatnya tersentak dan menyandarkan tubuhnya ke belakang serta menendang ke atas dengan satu kaki pada saat yang bersamaan. Tanpa diduga, gadis itu tiba-tiba bergerak mundur dan ujung belati yang tadinya melesat ke arah tenggorokannya berubah arah, menusuk dalam-dalam ke betis kaki yang telah ditendangnya. Kekuatan dari tusukan ke bawah yang ganas dan kekuatan dari tendangan ke atas bertabrakan secara brutal, menusukkan belati tepat ke kakinya. Dia bisa mendengarnya ketika ujung tajam belati itu mengiris tulang dan dagingnya, dan rasa sakit luar biasa yang menghantam jantungnya membuat semua kekuatan di dalam tubuhnya meledak dalam gelombang. Aduh! Semburan dahsyat aura seorang prajurit berdaulat melesat keluar dari tubuh lelaki tua itu dalam sekejap, gelombang dahsyat energi mistik yang dahsyat itu menyerang Feng Jiu dengan ganas hingga membuatnya terlempar keluar. Aduh! Terlempar beberapa meter, Feng Jiu merasakan sakit yang hebat di hatinya saat darah menyembur keluar melalui mulutnya. Meridian jantungnya telah terluka yang membuat seluruh aura tubuhnya tiba-tiba melemah. Melihat lelaki tua itu mencabut belati dan melemparkannya ke dalam api sambil mendekatinya selangkah demi selangkah, matanya menyipit. Dia menahan rasa sakit yang hebat yang menghancurkan hatinya dan berdiri tanpa takut atau panik, menghadap ke arah angin. Mengangkat tangannya, dia mengoleskan darah dari sudut mulutnya ke tangannya dan mengikat kedua tangannya untuk membentuk segel tangan yang rumit dan kuno. Suaranya yang dingin saat itu kemudian mengucapkan nyanyian rendah yang terdengar sangat kuno dari jauh, merdu dan misterius. "Dengan darahku, aku membebaskanmu dari belenggu. Demi namaku, aku perintahkan engkau, tunjukkan wujud aslimu."